ing riki setelah panjenengan wau dawuh pilih nak ana wong kok do sering khilafiyah terus do tukar padu nggih bedo tukaran ngoten iki Gus nggih. Terus nak tukaran ya Allahu Akbar ngoten nggih. Berarti sing nggawa bedil ya Allahu Akbar, sing nggawa parang nggih Allahu Akbar. Son, ngapunten nggih. Allahmu ki beda karo Allahku. Ngoten nah. Dan ingkang kula tangetaken nggih menika nak saling terus sami-sami menungso Allahu Akbar kok do tukaran terus bepaten-patenan niku Allahe pinten ngoten lho. Lah sing bener niku sing pundi? Nggih. Sing mati napa sing urip? Sing mati syahid sinten, sing mati sangit sinten? Nah, ya. Kita sering dengar terkait masalah peperangan, satu ya nyebut Allahu Akbar, satunya juga Allahu Akbar. Nggak mungkin. Sama dengan ketika saat kejadian Sayyidina Ali dengan para ahli kitab, Al-Halal dengan ahli kitab, Syekh Siti Jenar dengan ahli kitab yang sering kita sebut Sunan Kalijaga. Nggak mungkin itu terjadi. Kita semuanya kan jari, nggih mboten? Jari. Betulkah secara de facto, secara zahir Syekh Siti Jenar dibunuh? Kan jari sejarah. Nah gitu toh, ditayangnya di televisi. Bisa saja penayangan itu adalah ada unsur politik. Intinya jikalau kedua-duanya itu duduk di tajali, gak mungkin itu terjadi. Gak mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun penjelasan Gus tentang masalah hadis Nabi yang saya ambil dari kitab Sirul Asrol halaman 201 yang artinya para nabi dan para wali sholat di dalam kuburnya seperti mereka sholat di dalam rumahnya. Mohon dijelaskan secara hakikiah. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para kekasih Allah, dia bersolat. Apa sih solat itu? Ta'budallaha ka'annaka tarah. Dia menyembah. Yang dimaksud menyembah itu bertemu Allah. Hal itu mengapa ada kaitannya dengan gugurnya? Secara otomatis benar. Gugurnya dari perkara-perkara selain Allah. Lewat apa? Medianya terserah. Para kekasih Allah itu selalu tawajuh atau selalu sholat di dalam gugurnya. Maksudnya adalah semua perkara-perkara selain Allah sudah tidak condong hatinya. Jangankan nurullah, nur makrifat Allah pun dia sudah tidak condong. Ketidakcondongnya dia terhadap selain Allah itu yang disebut gugur. Gugur bukan gugur di medan pertempuran. Gugur itu tidak berlakunya hukum selain Allah. Itu pasti, Pak. Itu pasti. Entah terkait masalah sholat yang dimaksud iku maktubah, hanya maktubah, ataukah al-wusta,
Yang jelas semua aktivitas beliau itu hanya media. Terus beliau jadikan bertemu Allah di situ, secara otomatis gugurlah hukum selain Allah. Barang siapa yang sudah menggugurkan hukum selain Allah, maka yang terjadi yang sah, hukum yang terjadi adalah ilahiyah, yaitu hukum Allah. Apa hukum Allah? Anibudullaha wajtanibut taghut. Itu hukum Allah. Wajtanibut taghut. Ini iki hukum Allah. Anibudullaha, hatimu selalu makrifat Allah lewat media apapun dengan bentuk tajalli. Wajtanibu, hatimu, ruhmu sudah menjauhi atau huta al-aghyar, ay al-aghyar, perkara selain Allah. Ini hukum Allah. Hukum ilahiyah cuman ini, hatimu condong nang Allah, wastanibu, dan hatimu tinggalkan selain Allah. Wes, itu hukum ilahiyah. Barang siapa yang sudah hatinya condong di hukum Allah, maka dia akan membatalkan hukum selain Allah dari segala apapun. Itu pasti. Makanya para kekasih Allah itu ketika sholat di dalam gugurnya, artinya telah menjatuhkan, menggugurkan semua hukum-hukum selain Allah, sehingga sholatnya tidak karena pahala, tidak karena surga, tidak karena ingin dipuja orang, tidak karena kewajiban, enggak, gugur semuanya. Yang tadinya itu ketika saat di syariat harus seperti itu, gugur semuanya. Akhirnya mengapa di belakang ditutup lillahi ta'ala di situ? Oh, ini ditutupi, keterangan ini ditutupi iblis. Gak paham akhirnya kita sebagai umat manusia, khususnya umat Islam menengah ke bawah, wis gak ngerti belas. Akhirnya jangan heran gerudak-geruduk koyok rubuhe gedang, ya kan ini Kak? Seperti robohnya gedang kita. Udah, Gusti Allah sudah menurunkan utusannya di setiap kaum sesuai dengan bahasanya untuk meluruskan hal ini. Mohon maaf yang merasa tersinggung bisa berkomentar di nomor WhatsApp saya, silakan. Telepon juga silakan. Saya tidak menjadi kebu maka apa marani pasangan, enggak. Jikalau lu jual ya jikalau lu jual ya aku beli. Paham maksud saya? Aku enggak pernah beli jikalau tidak ada yang jual. Dah. Aslinya lho Pak, mohon maaf, tekani ajaran iki untuk mempersatukan umat iki biar tidak khilaf terus. Selang pendapat gara-gara puasa, selang pendapat gara-gara hari raya. Bayuh. Apalagi hukum-hukum yang lain. Pokoknya kau bila mana masjidku tidak dimasuki golonganku, tak pel barengunu. Allah ya Karim, janganlah
Kita juga manusia. Tak persatokno nek rek gak gelem ya ora terserah. Sudah memang menjadi ketentuan umat ini terpecah belah menjadi beberapa golongan. Tapi nggak ada salahnya dipersatukan kembali. Dipersatukan kembali. Mulai di Timur Tengah ini ada upaya untuk mempersatukan umat. Baik dari Kristen Ortodok atau Islam ini akan apa menyatu rupanya untuk melawan tangan-tangan iblis. Ya sudah, nanti yang kalah yang siapa tergantung dalangi, tapi ramalan Jayabaya, rungokno kupingmu ya. Iki ngomong ramalan Jayabaya. Ora ana ceritane dalang iku ngalahno negara Ngamarta. Ana ceritane? Sing ngerti wayang lho. Wayang digelar kanan dan kiri. Lah gitu toh. Enggak mungkin golongan kanan diletakkan kiri, kiri diletakkan. Kalau ada berarti ana dalang goblok gitu. Enggak ada. Enggak ada. Enggak ada ceritanya ketika si dalang menjalankan lakonnya itu yang namanya golongan kanan itu pada akhirnya itu kalah. Enggak mungkin. Menang tapi legrek. Ya. Menang tapi legrek. Toh pada akhirnya nanti bersatu kembali masuk dalam kotak. Nek wis ana kotak gak tumon, ana wayang meteng. Padahal ya gak ada yang pakai baju. Wis ngen-ngenen dhewe ngono kuwi. Ngen-ngenen dhewe. Udahlah Pak, kita itu khilaf gara-gara hukum, apa sih manfaatnya? Justru hasud dalam hati kita akan berkembang sakit hati ini. Pastilah seperti itu. Buat apa sih? Udahlah, udah waktunya Anda itu untuk tidak berkhilaf. Udah, berhenti sampai di sini, biar nggak ada peperangan. Udah, caranya bagaimana? Kembali pada Allah. Wad'u ila rabbik, lekas kau kembali kepada Tuhanmu. Udah. Siapa yang membuat subuh nggak adik kunut? Allah juga. Yang membuat Allah juga. Yang suka tahlil tiba Allah juga. Yang tidak suka Allah juga. Loh itu aja. Kalau sudah masuk di akad condong hatimu pada Rob, mana sih yang harus diperdebatkan? Kan nggak ada. Bahkai sing yang satu subuh 10 rakaat. Basing loro iku ya kehendak Allah sudah. Sir yang ada di lokalisasi silakan. Sir yang ada di masjid ya silakan. Itu semuanya ya af'alul. Akhirnya dijawab yang gak seneng, Gus rusak dunia ta ngene iki. Kuwi gak paham memangnya. Kalau kau paham tidak seperti itu. Allah sudah kasih janji terhadap jenengan. Al-Ankabut ayat 9 ya. Al-Ankabut ayat 9 kalau nggak salah. Anda sebagai si salik itu pasti Allah kasih waktu momen mesti ketemu Allah. Mesti ketemu Allah. Ayat 9 apa ayat 5? Ayat 5 ya. Yang tadi malam itu yang saya bahas Al-Ankabut. Wa man kana yarju liqa, barang siapa yang mengharapkan bertemu terhadap Tuhannya, bertemu terhadap Allah, Allah akan menentukan momen-momen pertemuan. Itu janji Allah. Itu pasti. Makanya kau hei salik
Jangan khawatir kau tidak bertemu Allah, pasti akan bertemu. Yang penting kau sudah mendapatkan warisan langsung dari Allah untuk membawa kunci di maqam syahadah. Itulah zikir sirul asrar. Gak semua orang mau menerima ayat ini atau menerima kunci ini. 5 atau 9 gitu aku lupa. 5 ya, ayat 5. Oke, jadi beliau-beliau kekasih Allah mengapa menggugurkan sholatnya itu terhadap hukum-hukum zahiriyah? Karena semua aktivitas apapun secara fisik itu sudah tidak bisa masuk dalam hatinya. Itulah maksud digugurkan, sehingga yang berlaku hukum Allah ani'budullaha wajtanibut tauhid. Begitu ya. Ada lagi di majelis? Ada biduan? Oh, monggo, ada yang tanya lagi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten Gus, kula tebih-tebih saking Demak Ponorogo mriki pengen tawajuh dumateng panjenengan lan tutur sedaya. Kula ajeng tanglet inggih punika niki wau sampun kula salat saking griya tapi nggih supe. Sebabnya pun marem, pun ketemu. Berarti namun ketemu nggih pun hilang sedaya dados wis blank lah ngoten. Ing mriki setelah panjenengan wau dawuh pilih nak ana wong kok do sering khilafiyah terus do tukar padu nggih itu tukaran ngoten iki Gus nggih. Terus nak tukaran ya Allahu Akbar ngoten nggih. Berarti sing nggawa bedil ya Allahu Akbar, sing nggawa parang nggih Allahu Akbar. Lah iki terus kula eling dawuh panjenengan pas ten YouTube niki penggemar jenengan pun dangu coba nembe dugi. Nah niku jare ngeten ngapunten niki. Kula ajeng jangkar segede jare dawuh jenengan kalih gurune ngeten. Son, ngapunten nggih. Allahmu ki beda karo Allahku. Ngoten nah. Lah jenengan terus jare ini blank lah ngoten. Lah kula cinta YouTube jenengan iku saking kalimat niki ngoten lho Gus. Nah, sampai bojo kula jak mriki wau kersane ngertos kados napa to pondok pesantren Miftahul Ulum Jaya Baru kan ngoten. Nah ngoten ingkang kula tangletaken nggih punika nak saling terus sami-sami menungso Allahu Akbar kok do tukaran terus bepaten-patenan niku Allahe pinten ngoten lho. Lah sing bener niku sing pundi? Nggih. Sing mati napa sing urip? Sing mati syahid sinten, sing mati sangit sinten. Nah, iya. Sing kaping kalih niki sekalian ngadegi niki wong kula nggih. Rada mewel niki wong para masayih kathah. Ngeten. Sing kaping kalih kula sering midhangetaken dawuh panjenengan bilih Nur Muhammad puniku ingkang jenengan logikaaken nggih punika jarine napa niku wiji kang dumadi ing jerone urip jare ngoten. Duka nak salah wedowahi wong iki kalimat anyar mungguh kula ngoten. Materi-materi sing anyar-anyar mungguh kula ngoten nggih. Kula gathukaken sebab kula niku golek ilmu gathuk pun cocok. Ngoten. Lah sing kula takokke niki jarene panjenengan nyukani logika bilih angger no lanang wadon sel ovu mbek anu wis ketemu niku kan mau sperma niku jarene nggih termasuk gambarane Nur Muhammad. Nak salah main nyuwun dipun koreksi. Lah terus Nur Muhammad sing duket cecer ngoten nggih. Nur Muhammad sing duket cecer. Nggih, nak salah nggih. Nggih. Nggih sak umpame ngomongane wong mboten berarti nah ngoten. Sak umpame niku kok wis didadekake lanang wedok wis kumpul bojo ora dadi ya ngoten lho ora dadi malah yo di KB sisan nggih dikai kondom barang ngoten nggih ngoten nggih
Ngapunten nggih niki logika nggih, ngapunten. Nggih. Kula niku pun mewakili diri pribadi kalih jenengan mbok sing krasa wonten enten lho. Utawa suwe adoh karo bojo ujug-ujug ngimpi bablasan niku apa Nur Muhammad mati, apa nggih? Nggih. Nah, ngoten lho apa ngoten. Napa ngoten mangke kathah malah dadosipun saipun. Sayang kula ngapunten sanget nek kula ladi jangkar dumateng panjenengan. Kula akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sering dengar terkait masalah peperangan, satu ya nyebut Allahu Akbar, satunya juga Allahu Akbar. Di situ yang menjadi pertanyaan saya, ketika golongan satu memunculkan Allahu Akbar tembus ning ati maksude urip apa ora? Yang golongan satu apakah juga begitu? Kalau di antara golongan satu dengan yang lain tembus Allahu Akbarnya, mohon maaf, nggak mungkin. Itu akan terjadi secara fisik horizontal, nggak mungkin, nggak mungkin. Sama dengan ketika saat kejadian Sayyidina Ali dengan para ahli kitab, Al-Halad dengan ahli kitab, Syekh Siti Jenar dengan ahli kitab yang sering kita sebut Sunan Kalijaga. Nggak mungkin itu terjadi. Kita semuanya kan jari, nggih mboten? Jari. Betulkah secara de facto, secara zahir Syekh Siti Jenar dibunuh? Kan jari sejarah. Nah gitu toh, ditayangnya di televisi. Bisa saja penayangan itu adalah ada unsur politik. Sebetulnya nggak terjadi, bisa jadi. Intinya jikalau kedua-duanya itu duduk di tajali, gak mungkin itu terjadi, gak mungkin. Keterkecuali salah satu tidak duduk di situ, itu bisa terjadi memang. Memang ada hikayah sejarah saya sendiri ketika menghadap beliaunya Syekh Al-Maghfurlah Mbah Khozin di Pondok Pesantren Ringin Agung Kepung Kediri. Ketika masa-masa saya tolap kados njenengan ngeten iki. Tolap itu belajar, mencari panduan, referensi, mukobalah, biar si salik itu ketika suluk itu benar, mencapai cahaya ma'rifat Allah, bukan cahaya nurullah, bukan. Di situ saya mendapatkan mutiara pembelajaran bagi saya terkait Allah yang sebagai Rob, Tuhan. Saya tanya, ya Syekh, Allah itu yang bagaimana? Beliau jawab, Allahmu iku wukeh, nek Allahku iku tunggal. Bingunglah saya. Ketika saat di syariat Allah itu kan satu, Pak, tunggal ya, kok ngomong nang aku akeh? Ternyata jawabnya tidak dijawab dijawab di proses enggak beliaunya itu. Cuman saya yang harus mencari sendiri. Ternyata Allahku akeh iku dalam hatiku ku banyak al-aghyar. Waktu itu kami masih bujang, Pak. Oh, cara arek saiki ngono. Ya wis, kula biyen rada kuning, Pak, gak ireng ngene iki. Gara-gara kula ini kena bledek, akhir dadi ireng ngene iki. Tapi jari ini Kang Dul, Kang Gendut di Wuku Channel ngomong, Mas Ireng kan manis, jari ngono to. Kang Dul niku lho, gendut. Ya. Pun ternyata
Allahku itu berwujud perempuan, wanita. Allahku berwujud anak, belum Pak, belum punya anak, masih bujang kok. Allahku berbentuk konatiril mungkontoroh dunya brono. Ternyata maksud beliau jawab Allahku itu akeh ya seperti itu. Malaikat termasuk Allahku. Rukun iman 6 lho Pak ya, ada dalam hatiku. Karena teorinya secara syariat memang begitu. Terus mengapa beliau mengatakan Allahku itu tunggal? Karena dia sudah bisa masuk pada hidup dan bertemu hidup yang ada pada nama Allah, malaikat dan seterusnya, apapun. Oh, maksudnya begitu. Terus bagaimana caranya Allah akeh iku lebur jadi Allah tunggal? Akhirnya malam hari ini dikasih pengertian, si salik itu harus terus mencari dan mencari cahaya makrifat lewat dzikir sirul asrar. Lah, sesuai dengan pertanyaan mana yang benar antara kubu satu dengan kubu yang lain. Tadi saya sudah katakan, siapa di antara Anda ketika saat lesan syariat mengucapkan Allahu Akbar bisa tembus di dalam hatinya hidup yang sebenarnya, itulah yang benar. Posisi kalau kita mencari benar dan salah loh Pak ya, di situ dari satu pandangan. Tapi pandangan di akad itu, kabeh iku gak ono sing salah kabeh bener. Makane jari Pak Dalang, iki gak salah gak bener, iki salah dan bener waktu dilakokno. Tapi mboso sudah selesai masuk kotak, gak ono sing salah gak ono sing, jadi sak kotak. Cuman di dalam kotak ini mohon maaf, gak kira Pak, yang namanya dalang itu mencampur aduk antara golongan kanan dengan golongan, gak mungkin. Nak milih maneh kok, gak mungkin. Mungkin yang ditaruh di umpama satu kotak ya, yang bawah sendiri, yang ngastino, ndugurnya ngamar atau dibalik, gak mungkin dicampur dioyak ya, enggak. Itu artinya ruh kita Bapak Ibu secara syariat ngomong ono tempat kotak namanya anar, ada kotak namanya aljannah. Syariatnya seperti itu. Udah, itu yang pertama. Yang kedua, terkait masalah Nur Muhammad. Memang sering mengapa saya logikakan, Anda logikakan itu sebetulnya itu isyarah saya supaya Anda paham. Wiji kang dumati sak jerone urip. Hidup wiji calon yang ada pada hidup. Itu kan gak bisa kau lihat dengan mata dohir toh, gak bisa. Manakala tidak ada Nur Muhammad, dunia dan seisinya tidak akan pernah wujud. Karena wujudnya dunia seisinya itu adalah pancaran nurnya Muhammad. Atau boleh saya terangkan, dunia dan seisinya yang kau anggap wujud itu adalah cahaya dari wujudnya Allah. Akhirnya kami sebut sebagai Nurullah. Tapi cahaya Nurullah, wujud dunia seisinya bukan hakikatnya wujudnya Allah. Apa mungkin wujudnya matahari itu cahaya ini? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Walaupun matahari bersinar itu semata-mata untuk menerangi jagat ini, tapi bukan berarti nur cahayanya matahari itu wujudnya matahari. Jikalau kau ingin tahu wujudnya matahari, maka
terjang, tembusi terus, lawan nur matahari itu. Artinya masuklah kau pada matahari lewat cahaya matahari. Berarti tiadakan cahaya matahari. Cara kau ingin melihat wujudnya matahari, jangan kau lihat cahayanya. Kalau kau melihat cahayanya, matamu tidak akan mampu. Tidak akan mampu. Justru matamu akan rusak. Terus bagaimana? Ya, jangan lihat cahayanya. Lu bagaimana aku bisa melihat gak melihat cahayanya? Malam hari, lihat matahari itu malam hari, kau akan tidak melihat cahaya. Artinya Allah ainul basirah, mata hatimu untuk bisa melihat wujudnya Allah, jangan ada dalam hatimu al-aghyar, nurullah, jangan lepaskan itu. Lah terus apa bedanya nur Muhammad dengan hidup? Tinggal melihat konteks saya dari mana. Saya menjawab konteks saya dari akad, la farqa bainahuma, tidak ada bedanya. Maksud tidak ada bedanya bukan berarti ada dua. Paham maksud saya? Tatkala tak ada hal itu, enggak mungkin secara syariat ada wujudnya dunia dan seisinya. Terus tadi dikupas bagaimana mereka yang lewat mimpi, kemana Nur Muhammadnya lah gitu dah. Oke, kalau kita bahasanya itu akal, bahasanya logika, jawabannya juga mudah, logika. Mungkin siapa memiliki ahli biologi? Ada ahli biologi? Tatkala 24 jam Nur Muhammad sel itu tidak bertemu terhadap ovum, ya, maka 24 jam dia akan meninggal. Logika bahasa biologi. Yang satu semprotan itu beribu-ribu sel telur, beribu-ribu sel, ya, mencari ovum di situ. Pertama itu sudah ada perjuangan untuk menemukan. Mereka yang tidak menemukan, jatah 24 jam, satu hari satu malam, dia akan meninggal. Artinya dia akan menjadi kotoran, kencing atau kotoran, BAB dan lain sebagainya. Udah, itu kalau yang ditanya secara logika, kemanakah dia akan mati. Di biologi saya buka juga begitu, ya tak? Lah terus kalau menjawab secara hakikat bagaimana? Ini tidak terlepas dari ayat wa nafakhtu, kutiupkan rohku. Ini di kalangan ulama khilaf pak, dalam arti wa nafakhtu itu pertama ada yang memakai khalaqtu, aku menciptakan. Kalau Allah aku menciptakan ruh, ini berarti tidak dari unsur Allah, tidak dari unsur Allah. Laksana saya membuat meja, komponen meja itu tidak ada unsur dari saya. Paku tidak, lem tidak, palu juga tidak, apapun itu enggak, kayu juga tidak dari unsur saya, tidak. Tetapi mengapa ayat itu kok memakai wa nafakhtu secara terang-terangan, kok gak khalaqtu? Ternyata ada unsur dari dirinya, wa nafakhtu, dan kutiupkan rohku. Berarti kalau memakai wa nafakhtu kutiupkan rohku, berarti roh itu bukan makhluk. Nek yang awal roh itu makhluk. Loh kok bisa?
Itulah yang kusebut sebagai Nur Muhammad tadi. Apa itu? Oke, apakah terlepas ilmu pengetahuanku dengan adanya bangku segitiga ini? Nggak bisa. Tanpa ilmu tidak bisa bentuk seperti ini. Berarti ini juga bangku itu atau meja itu juga unsur dariku. Apa? Ilmu. Coba tanpa ilmu bisa? Cara maku? Nggak bisa. Cara ngeraji? Nggak bisa. Unsurnya banyak, wakeh. Udah bikin meja, lenger-lenger Pak. Apa ya meja itu? Enggak punya ilmu. Palu, didui palu, didui bahasa ayo apa? Dikasih palu, dikasih paku, dikasih lem. Coba sana, sampai ngundang Tarsan. Tahu Tarsan? Tarsan yang tidak mengenal ilmu ya. Ngertinya sama kewan-kewan, bahasa kewan. Coba dikasih palu, dikasih paku, dikasih lem. San, bikin meja kan? Nggak bisa Pak, karena tidak ada ilmu. Lah saya ada ilmu. Oh, mau dibikinkan meja, oke. Karena kau punya ilmu, saya punya ilmu, langsung jadi Pak. Berarti jadinya meja itu juga ada unsur dari saya, yaitu ilmu. Akhirnya ulama yang berpegang teguh mengatakan bahwasanya ruh itu bukan makhluk, gak salah. Kapan itu? Ketika saat Anda sudah wasilun. Begitu Pak. Itulah proses innalillah ayat ayat kholaktu, terus wa inna ilahi rojiun ayat wanafaktu, atau kutiupkan rohku, berarti dari unsur ilmu tadi. Nah, jadi itu tidak akan khilaf, saling memahami manakala sama menghormati dua kaidah tadi, kaidah hukum syariat dan kaidah hukum hakikat. Inilah akan mempersatukan umat manusia. Walaupun beda agama, tapi kalau sudah satu ini dia lakukan kembali kepada Tuhan, maka tidak ada yang perlu digapkan atau dikhilafkan, dipersoalankan. Akhirnya nggak ada hasud, damailah kita. Begitu. Jadi Nur Muhammad laksana seperti itulah. Ya, jadi secara pandangan hakikat Nur Muhammad dengan Allah itu la farqa bainahuma, tidak ada bedanya, tapi maksudnya bukan berarti ada dua. Ini akan terjadi pada diri Anda yang sudah duduk di wasil, wasilun, sudah bertemu Allah. Nggih. Masih ada di majelis? Sudah. Sekarang kami memberikan kesempatan yang di jalur telepon 082 141 295 309 bisa di mati, bisa di VC ya, video call boleh, atau di saluler boleh. Kemarin grup dari Jawa Tengah, nah ini, oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Inggih, waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adam di Jamaah Jaya Baru Tegal. Ya. Mohon maaf Gus, ikut
bertanya, Ya, fana atau kosong seperti apa yang diharapkan? sekali lagi. Kenyataannya, bulu, kulit, darah, daging itu kulitnya Allah. Kodrat, irodat, ilmu, ayat, sama basorkat itu kulitnya Allah. Yo iki Allah. Seperti itu, Gus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Tegal, salam untuk semua saudara-saudaraku di sana. Terkait masalah tanah, air, angin, sama api, itu memang ketika saat kita sebelum mendapat keterangan secara terang-terangan yang bersumber dari Al-Quran, itu sebetulnya saudara saya di Kejawen, ya, ilmu sejati itu mengisyaratkan terkait 4 hal tadi, yang manusia ini di situ ada 4 unsur, dulur papat, 5 pancer. Oke. Di situ ada api bergandeng tangan dengan angin. Api itu adalah nafsu amarah, sedangkan angin itu adalah nafsu nafsiyah. Nafsu nafsiyah ini dimasukkan di dalam sifat basariyah. Siapapun Anda tatkala yang menguasai sifat basariyah, maka ruhmu itu akan pasti lalai dari Allah. Wa ma ubari'u nafsi innan nafsa la amaratum bisu. Pasti kau diajak untuk berbuat zalim terhadap Allah. Itu pasti. Kalau yang menguasai sifat basariyah, di dalam sifat basariyah tadi ada angin sama api. Angin sama api ini selalu kemana-mana jadi satu, tidak bisa dipisahkan, Pak. Nafsu nafsiyah dengan amarah. Kalau ini sampean pisahkan akan mati. Coba sampean menyalakan yang namanya api di gelas, kemudian tutuplah, nggak ada angin, nggak ada oksigen, mesti mati. Artinya kita unsur 2 itu pasti ada, Pak. Pasti ada. Apa yang dibutuhkan jasmani ketika saat Anda ini di dunia, misalkan Anda waktunya makan, pasti butuh makan. Anda beristri, bersuami, beranak pinak dan lain sebagainya, tidak lepas dari hal itu. Yang bersifatkan kebutuhan duniawiyah tidak bisa Anda itu dipisahkan dari itu. Jasad maksud saya. Tapi Anda harus sadar yang nomor 2 sifat basiroh ini, yang di situ akan muncul air dan tanah. Apa itu air, apa itu tanah? Tanah adalah lawamah, air adalah mutmainah. Ini ada diri jenengan yang masuk di dalam sifat basiroh. Manakala ini yang menguasai ruh, maka ruh selalu taat pada Allah. Kalau yang menguasai tadi adalah sifat basariyah, basariyah, maka kau akan selalu melalaikan Allah. Sehingga mengapa Allah menggolongkan manusia ruhnya itu terbagi 2, 1 kafir, 1 iman. Kalau tak tarik dari sisi hakikat, 1 adalah ahli hijab, 1 ahli suhud. Ini yang terjadi
pada diri kita setiap saat dan waktu akan terjadi seperti itu. Terus bagi ahli syuhud sudah tidak memandang api atau memandang 4 perkara itu dari sisi fisik, enggak, dia akan memandang dari sisi hidup. Begitu juga dengan sifat-sifat 7 tadi ya. Tadi disebutkan kudrat, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam dan lain sebagainya. Dia sudah memandang adalah uripi. Anda akan bisa memandang dan bertemu terhadap hidupnya manakala sudah masuk di dalam jalur wasilun, bukan salikun. Kalau salikun itu perjalanan, masih dalam perjalanan. Wasilun ini Pak, wasilun zikirnya sudah ke ainul basiroh, bukan di syu'aul basiroh, di ainul basiroh sudah. Memang sudah benar Bapak, khususnya ada di Tegal, Anda kalau sudah sampai pada wasilun wis gak repot-repot untuk memproses syu'aul basiroh, karena Anda sudah tidak butuh dengan, tidak condong terhadap anwar atau cahaya makrifat pada Allah. Artinya Anda akan secara otomatis klik akunya Allah, klik akunya Allah, klik akunya Allah. Urusan edan gak usah dipikir. Iya. Mungkin ada lagi yang di luar, silakan. Masih ada di luar Tegal barangkali tonton bareng, silakan. Ingin bertanya kami persilakan. Sudah tidak ada di masjid? Oh ada ini. Nada deringnya kok ini. Udah. Bareng. Assalamualaikum. Silakan. Ingin bertanya kami persilakan. Dari mana ini Bapak? Masuk ini, tapi kurang ditambah. Halo, Bapak dari mana ini? Silakan. Gunang kesak kepencet. Halo Bapak. Bapak Solihin ya. Oh ya, assalamualaikum Bu Solihin Gus. Dari mana Bu Solihin? Halo. Halo, Sukodono. Ya, halo, assalamualaikum. Iya, jenengan nonton di rumah live streaming ini tah? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggih Bu. Nggih Sidarjo. Ada yang perlu ditanyakan, silakan Bu. Nderek tanglet. Nek sampun perjalanan 4 perjalanan dari alam rohim, alam dunia, terus alam barzah, juga alam akhirat atau surga neraka, dan terus sudah kembali tempat yang satu. Itu biasanya masih ada perjalanan kehidupan selanjutnya pembati. Nggih mawon sampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak genah sampean pitakoni? Tak gerabake wis. Tak gerabake terkait masalah pertanyaan alam. Tadi disebutkan alam dunia, alam barzah, alam akhirat dan lain sebagainya, mungkin di situ. Ketika saat di dalam diri jenengan alam dunia, hati loh, hati masih ada alam dunia, maka itu belum dikatakan Anda itu telah keluar dari
alam barzah atau keluar atau masuk di dalam alam akhirat? Belum. Sesungguhnya alam barzah itu terjadi secara hakikat pada ruh itu di dunia ini, Pak. Wa min waraihim barzakhun, di belakangmu itu ada dinding yang menutupi dirimu. Barzakhun, dinding yang tebal. Apa itu? Al-aghyar, dunia ini. Sehingga ruh ini tidak akan pernah bisa menuju alam akhirat, menuju dan bertemu Allah. Nggak bisa, karena terdindingi dengan barzah itu tadi. Lah solusinya bagaimana? Bongkar itu barzah, al-aghyar bongkar, baru Anda akan bisa sampai ke akhirat. Di dunia ini sebetulnya tertampil nyatalah alam akhirat, tertampil di momen-momen bagaimana akan tampil nyata alam akhirat ketika barzah dalam dirimu itu sudah rusak, sudah dibongkar. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ila yaumi yub'atsun apa? Dibangkitkan kau dari alam barzah. Otomatis barzahnya ini harus dibongkar dulu baru Anda berbangkit. Artinya jiwa ini, ruh ini akan bangkit dari perbudakan hawa nafsu manakala kau terbebaskan. Bebasnya ruh dari belenggunya hawa nafsu hanya satu, biryadoti wal adhkar. Si salik harus terus menerus untuk melakukan zikir sirul asrar, barulah akan sampai pada alam akhirat dan masuk di dalam singgasana Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah alam pertemuan. Ya, ada lagi? Cukup ya? Di jalur telepon juga cukup sekian. Nah, masalahnya di majelis ini sudah selesai juga. Semuanya yang sudah tergabung di channel Ponpes Jaya Baru di luar, kami ucapkan beribu terima kasih. Mungkin momen berikutnya lebih lama lagi nanti, sampai 3-4 pertanyaan. Kali ini saya cukupi sampai di sini. Semua apa yang telah diberikan Allah tadi estu bersamaan dengan hidayah Allah dan menjadikan satu amaliyah yang makbulah fitini wa dunya wal akhirah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.